Alright teman Motion, ini adalah waktunya Motion Hot Issue. Yes, di mana kita bakal ngobrol bareng sama para expert soal fenomena yang lagi hot di Indonesia, yo. Waduh, Ini nah ini spesial nih. di Motion Breakfast Reborn, ya kan? By the way, dan pas banget nih, di minggu-minggu lalu sampai dengan saat ini banyak banget yang lagi rame-ramenya, V-nya. Betul Kan sekarang banget. kan konser udah di mana-mana, udah membludak, festival juga udah banyak banget se-Indonesia gitu ya. Tapi ada hal Yes. yang wajib kita lihat juga. Ada beberapa event ataupun festival, contohnya ya ada di Bandung kemarin. Itu Hmm, sempat ricuh ya, sempat rame mungkin karena ada kesalahan mungkin dari pihak kiri atau pihak nah kanannya itu gitu dia. ya. Dan ataupun yang di Jakarta kemarin yang sampai akhirnya keluar tuh di media yang kayak dua tersangka akhirnya dibekuk gitu ya karena akhirnya itu yang menjualan tiket berlebihan. Nah, makanya itu kita langsung aja kali ya tanya sama yang expert di bidangnya. Kita ngobrol Betul. langsung sama Mas David Karto selaku co-founder of The Majors, director of AMI, dan juga founder of Synchronized Festival via line Selamat telepon. pagi Mas David. Selamat pagi Gio, selamat pagi Pagi. Fanya. V-nya, ya. Betul. Gimana kabarnya Mas David? Alhamdulillah puji Tuhan, semua baik dan sehat. Gimana kalian semua? Ah, kita juga sehat, Alhamdulillah kita Mas. sehat-sehat banget Yoi Mas dong. David. Oh ya Mas David mau nanya dong. Kan kita kan udah sempat ngelihat nih beberapa fenomena yang terjadi beberapa Mhm. waktu lalu. Ada yang namanya kasus festival yang membludak gitu ya. Mungkin itu bisa dibilang sukses. Tapi ternyata kesuksesan Van. Soalnya yang dijualnya 3.000 ternyata lakunya sampai 20 ribuan lebih gitu ya. Yes, betul Nah ini sekali. sebenarnya kita pengen nanya nih ke Mas David juga gimana pandangannya gini Mas tentang fenomena ini gitu ya. Ya, sudah menjadi bubur nasinya. Jadi Made. sudah ya sudah terjadi ya. Jadi memang kita semua juga cukup sedih atau mendengar kejadian di teman-teman yang bekerja atau menjalankan event untuk beberapa waktu lalu di Yes. Istora ya. Gitu. Mhm. Jadi ya saya pun secara profesif sudah bertemu dengan atau sudah diskusi lah ya dengan penyelenggara. Ya mereka pada dasarnya sih cukup menyesal lah dengan semua kejadian yang sudah ada dan seterusnya gitu. Jadi tapi kita semua dari stakeholder industri pertunjukan dan saya dari APMI juga tetap support mereka Oke. karena apapun bentuknya hal itu bisa terjadi untuk atau dengan siapapun gitu. Yes. Jadi ya mungkin ini salah satu signal bagi kami di dunia pertunjukan atau di industri pertunjukan untuk berbenah atau Mhm. meningkatkan kembali Hmm. standar ataupun juga bagaimana kita bisa ke depannya lebih baik. Dan sebetulnya ini tidak hanya di dalam wilayah promotor, tapi juga dengan stakeholder yang lainnya, mulai dari teman-teman vendor, Hmm. pemilik tempat, dan semua pekerja yang berhubungan atau menjadi jaringannya dari sebuah konser atau festival musik. Gitu. Oh, Oke. seperti itu, Tapi Fen. Mas, tadi kan Mas juga sempat naons ya kayak nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Hmm. Nah, aku tuh kepo juga sama Zio tentang perspektif dari segi IO-nya sendiri nih Mas. Dengan kasus fenomena event organizer yang sempat dibilang melanggar regulasi gitu ya. Contohnya seperti over capacity juga. Let's say tempatnya yang bisa nampung kayak tadi udah disebutin Zio tiga Hmm. ribu tapi yang datang sampai puluhan ribu. Nah, itu gimana nih Mas? Ya, sebetulnya saya coba lengkapi izinnya. Konon kabarnya dikeluarkan 3.000. Sebetulnya Mm-mm. Itora sendiri mungkin kalau bisa dimaksimalkan di wing kiri, wing kanan atau jumlah orang yang masuk ke dalam area itu Hmm. ditahan di 8.000 atau sampai mungkin paling maksimal di 10.000. Nah, ini sebetulnya kalau itu bisa dijalankan harusnya tidak terjadi cerita ini gitu. Nah, Hmm. tapi kita harus melakukan sebuah asesmen ataupun juga hal-hal yang berdiskusi dengan semua pihak yang berada di lapangan atau dengan pihak penyelenggara secara konferensif dan mendetail apa penyebabnya atau bagaimana bisa sampai terjadi seperti itu. Apakah tidak ada perhitungan di awal mengenai kapasitas ruang dan jumlah tiket yang dijual atau bagaimana terjadinya Hmm. sebuah proses screening masuk orang ke dalam area itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu secara teknis yang harus kita bayangkan dan harus kita diskusikan Hmm. gitu. Nah, kalau dari pengalaman kebetulan saya hari Jumat datang ke sana melihat semua situasional yang terjadi di lapangan memang terjadi mishandling atau misoperasional di dalam level tiket manajemen sistemnya gitu. Oke. Hmm. Jadi Oke. ya hal seperti itu memang udah jadi cikal bakalnya yang pasti yang akan berdampak dan itu sudah terlihat sekarang atau sudah kita dengar nasi menjadi buburnya Hmm. gitu kan. Hmm. Jadi ya inilah yang menjadi pelajaran buat kita semua dan bagaimana kita menyikapinya untuk bisa
lebih baik ke depannya. Alright, dan Mas David, mau nanya juga Mas, terus kemarin kan sempet tuh rame tuh di salah satu mall di Jakarta di CP, gara-gara ada artis Korea Sehun dari EXO. Itu kan mau beludak tuh semua tuh, rame banget. Itu juga mungkin panitianya juga nggak expect ya, kalau Hmm, ternyata sebanyak itu. Nah ini pengen nanya Mas David, kalau misalnya dari IO sendiri, apakah sudah punya mitigasi tertentu kah untuk jaga-jaga kalau misalnya ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu, ternyata yes. ekspektasinya ini kita bakal sukses nih 10.000 ternyata yang datang kan ternyata lebih gitu 20.000. Nah itu mitigasinya gimana ya Mas? Iya, iya, iya. Jadi kita semua harus benar-benar melakukan sebuah mitigasi dari awal sampai akhir gitu. Jadi lebih baik mitigasi itu dilakukan malah sebelum acara kan, supaya nanti Mhm. pas acara tidak terjadi bencana atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan itu semua harus dipersiapkan atau harus dilakukan ya lebih baik memang dari sebelum acara gitu. Jadi kalau kapasitas mall dengan semua perhitungannya, lalu siapa yang didatangkan, mulai dari parkir gitu kan, lalu traffic Iya. menuju ke situ, itu kan harus dipikirkan semua gitu. Jadi apakah itu semua sudah dalam perhitungan yang baik dan sangat aman untuk semua pihak gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu harus benar-benar dipikirkan gitu. Jadi memang tidak mudah membuat acara sebetulnya. Iya, pasti dong. Iya, Tapi iya, iya, iya. Tapi Mas nih ya, kan tadi Mas juga udah ngejelasin soal mitigasi gitu ya karena fenomena over capacity ini. Tapi sebenarnya gimana sih Mas regulasi yang baik dan benar nih kalau misalnya nextnya itu ada acara musik lagi nih gitu. Apalagi juga Mas juga udah khatam lah ya di bidang event organizer ini nih. Hmm. Gimana nih Mas? Yang baik dan benar tuh sebenarnya untuk acara musik tuh gimana sih? Ya, sebetulnya secara teknis bisa dihitung dari rumusan yang paling simpel, yang Mhm. mendasar ya, itu artinya dari kapasitas ruang atau tempat, itu bisa dihitung berapa jumlah orang yang bisa diundang. Kita perhitungkan 1 meter itu misalkan untuk 4 orang, tapi Hmm. jangan dipaksakan 4 lah. Gitu. Jadi mungkin sekarang dihitung 1 meter 2 orang. Hmm. Lalu dia dibagi dengan ruang yang ada, lalu dipotong dengan semua rencana developing atau produksi dari area itu. Misalnya ada booth atau ada area-area yang tidak bisa dipakai. Gitu. Jadi kan terlihat sisa ruangnya berapa meter atau berapa luasannya. Lalu dibagi ke tadi 1 meter 2 orang itu. Nanti kan terlihat jumlah orang yang bisa hadir berapa. Kalau Hmm. sudah terlihat numbersnya, jangan dipaksakan juga menjadi 100%. Tetap dikasih ruang supaya kalau ada traffic atau ada perputaran orang di wilayah itu semua tetap baik gitu. Jadi tidak bottleneck atau tidak stuck Oke. gitulah gitu. Jadi Hmm. semuanya benar-benar terukur. Itu kurang lebih bagaimana kita secara mitigasi awal mengukur berapa jumlah undangan dan tiket yang bisa kita sebarkan. Oke. Itu tadi kalau misalnya keramaian ntar ujung-ujungnya forbidden ya Mas ya. Iya. Pasti, 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 pasti. Jadi itu emang, tapi ini adalah salah satu hal yang menarik juga kalau kita highlight. Jadi emang benar ya, mungkin buat io-io di luar sana ataupun teman motion ada juga nih yang punya ide-ide juga, pengen bikin event, bikin sama Yes. teman-teman. Nah ini juga hal yang wajib harus diperhatikan. Karena nggak Kayak segampang itu tadi ya kan? perhitungan Ya. luas wilayah dikali dengan kira-kira per meter misalnya ternyata bisa muat 4 orang, Berapa orang? tapi kalau mau Yes. dikat ya biar aman tetap 2 orang, biar Betul. flow-nya tetap lancar. Oke, dan terlepas dari itu Mas David, pengen nanya, dari sekian banyak event-event yang terselenggara dan semuanya alhamdulillah lancar gitu ya kebanyakan. Kira-kira apa nih harapannya Mas David untuk dunia musik atau enggak acara-acara musik ke depannya di Indonesia? Ya kita tetap harus jalan semua karena industri pertunjukan adalah salah satu tonggak juga untuk ekonomi kreatif ataupun juga apa ya hal-hal yang bisa membantu untuk perbaikan dari 2 tahun kemarin. Hmm. Semua industri kan suffer ya, mati malah mungkin nggak bisa berputar kemarin kan. Jadi kami berharap ruang pertunjukan ini atau di dalam kegiatan pertunjukan ini bisa menjadi salah satu ekonomi yang Hmm. berputar gitu. Karena bayangkan di dalam sebuah konser atau festival musik itu yang terlibat kan bukan 1 2 stakeholder, Yes. tapi itu ke Betul. bawahnya banyak sekali gitu. Jadi ya UMKM dan Betul. lain-lain. Benar. ya UMKM pasti. Mm-mm. Bayangkan kalau kita mengadakan satu acara di daerah Kemayoran itu dipastikan semua hunian hotel di wilayah itu tuh penuh. Ya, betul. Betul. Karena Iya biar lebih kan? gampang ke Betul. Lalu venue juga gitu ya Mas ya. betul, betul, Ah, betul. Lalu kita bukan bicara di sektoral pertunjukan ya kan, tapi di yes, hotel Mm. itu. benar. Di hotel itu sendiri aja pelakunya atau pekerjanya berapa banyak? Iya Ya, benar. semua Terdampak. berdampak. Iya, kan? Sama lagi. Semua berdampak gitu. Jadi Yes. itulah bagaimana sebuah kegiatan itu menjadi sebuah dampak dan bagaimana kita berpikir secara luas, mikro dan makro, bagaimana industri ini bisa menahan atau menjaga sustainability atau perbaikan dari ekonomi yang
sedang kita coba kembangkan kembali gitu. Jadi Mm, ya sangat sedih kalau tiba-tiba ini menjadi sebuah hal yang mati lampu lagi, mm. atau kita berhenti lagi dengan semua pengetatan dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya hari Sabtu kemarin kami juga diberikan waktu bersama teman-teman APMI dan anggota untuk bertatap muka atau bersilaturahmi dengan Pak Kapolda. Ya, Oke. kami berdiskusi dengan beliau, menyampaikan semua hal-hal yang apa menjadi keresahan kami atau menjadi pemikiran kami, dan beliau sangat terbuka sekali dan mendukung. Ya, mudah-mudahan dengan semua pertemuan kami kemarin dengan Pak Kapolda bisa menjadi sebuah hal yang lebih menetralisir ataupun juga membuat eh, kekakuan atau kegelisahan ataupun ke kerancuan yang kemarin terjadi ini bisa lebih clear lah gitu. Artinya Hmm. kami pun sepakat dengan semua pihak bahwa ini menjadi sebuah signal atau menjadi sebuah tanda bahwa ya mau tidak mau kita harus segera memperbaiki dan meningkatkan semua standar dari kompetensi Mm. bagaimana penyelenggaraan sebuah acara ataupun sebuah event ke depannya. Oke. Oke. Wih, Keren banget ya. mantap. Tapi nggak cuma sebenarnya dari event organizer-nya aja, Mas. Hmm, Kalau misalnya nih, Mas boleh kasih tips juga buat kita sebagai penonton, betul, gimana sih audiens tips nih. nih ya cara menonton yang baik dan benar supaya nggak ricuh gitu loh, Mas. Apalagi ini dari Ya, permintaan dari dari perspektif IO-nya Iya. nih. Yes, bener dari hulu banget. ke hilir ya. Yap. Iya Dari hulu dong, ke hilir harus ya. dong, Mas. Yang pertama beli tiket ya. Jangan manjer pot mangga ya. Manjer Nah, Bener. pot karena mangga kalau jangan ya. cari gratisan, jangan cari Ah, nggak bercanda. Tapi ya semua memang berdampak dan semua berkaitan lah. Artinya dari sisi penyelenggara, pekerja, dan semua penonton, Mhm. kalau ini mempunyai kultur yang positif dan semuanya hmm. memahami, ya harusnya kegiatan apapun itu semua aman-aman dan baik-baik saja gitu. Jadi ya jadilah penonton yang baik menurut versi kalian lah gitu. Jadi Yap. yang pertama pastikan beli tiketnya, lalu bagaimana kalian menonton dengan baik dengan semua perilaku kalian, dengan semua kebiasaan kalian gitu. Rock and roll silakan aja, nonton musik kan harus happy ya gitu, Yap. harus dengan semua perayaan gitu. Kalau ini misalkan nonton rock dengan teriak-teriak atau nyanyi-nyanyi ya kan itu menjadi sebuah hal yang menjadi narasinya di sebuah pertunjukan musik rock ataupun metal, pengen mosing dan lain-lain. Hmm. Lakukanlah dengan baik dan benar itu tanpa berpikir takut atau apapun juga. Bebaskanlah, senangkanlah, enjoy aja semua. Tapi semua menjadi hal yang paling penting adalah bagaimana itu uh, aman dan tidak mengganggu pihak yang lain gitu. Jadi silakan aja. Yang ketiga mungkin kalau kami di Synchronize Fest juga sudah mulai melakukan dari tahun 2019 bagaimana jangan karena kita senang-senang orang lain yang susah. Maksud saya lebih kepada pengelolaan eh, sampah. Gitu. Nah, Jadi itu dia. ini kan hal Ini yang bertanggung sangat jawab tuh. krusial. Ya, jadi ya mungkin buang sampah pada tempatnya. Ya, kami dari penyelenggara menyiapkan semua waste management dan semua hal-hal yang menjadi kebutuhan bagaimana sampah itu bisa terorganisir atau dikelola dengan baik. Tapi dari teman-teman juga harus punya starting yang baik juga gitu. Jangan Yap. dibuang di lantai, cari tempat sampahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya banyak polanya lah. Jadi karena dari sampah itu sendiri bisa menjadi hal yang menimbulkan teknis-teknis yang lain gitu. Karena Ya, ya betul. coba lihat salah satu cuplikan film di Woodstock Mhm. Hmm. itu kan karena pengelolaannya gitu, karena pengelolaannya lalu manusianya juga semuanya nggak bisa ya. Tapi waktu di Woodstock itu memang semuanya sudah crowded ya gitu, jadi sudah Hmm. puluhan ribu orang gitu dan ratusan ribu orang gitu di satu tempat, dan panitia pengelola waktu itu memang ya mengelolanya over capacity juga. Yes, Akhirnya Oke. terjadilah hal-hal yang tidak hancur si diinginkan. Woodstock itu. Iya, Ya, Ya, itu itu dia. dia. semua lah ya gitu ya. Jadi Ah, dari A ah. sampai Z, dari semua sisi semua memang mempunyai punya signal dan punya peran gitu loh. Betul, setuju. Nih, tapi sekali lagi nih buat kita para audiens nih teman Mhm. motion ya. Pertama, memang gitu ya wajib banget beli tiket kalau misalnya mau datang ke konser gitu ya. Karena itu ada salah satu ya memang pintu masuk gitu ya. Jangan ada tuh yang namanya jebolan-jebolan, jangan ada deh yang gitu-gitu. Tapi ini kalau ini masih bisa dihandle lah. Tapi yang sulit dihandle adalah ini kesadaran diri kita dalam membuang sampah pada tempatnya. Ini Yes, kelihatannya tuh hal sepele ya kayak buang pele. sampah ya. Tapi kemarin kalau misalnya kalian ke festival manapun ngeliat orang buang sampah, buang puntung tuh ya sembarangan tuh gregetan banget tau nggak? Pengen dibuangin gitu Iya ya. kayak what?
What? Padahal tinggal dibuang aja karena ini demi kelancaran kita semua. Oke, Yes. itu dia teman motionnya. Kita habis ngobrol-ngobrol sama Mas David Karto, pastinya co-founder of The Majors, director of AMI, dan juga founder of Synchronous Festival. Sekali lagi, thank you Thank so you so much much ya Mas Mas, David. udah sharing sama kita ya di Terima kasih semua. Yes. Betul, dan Yes. sekali lagi semoga lancar-lancar Mas, dan kita bakal ketemu lagi ya di Synchronize tahun depan pastinya, wajib dong. Amin. Sehat Thank selalu you. Mas. Oke, kalau gitu Sehat selalu thank you semua. Mas David. Selamat pagi.